Kemudian bagaimana dengan pandangan Islam? Dalam pandangan Islam yaitu dikenal dengan dunia, ad-din wa dunia, atau dunia dan din ya. Biasa juga dikatakan dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Umpamanya yang paling terkenal itu dalam surah Al-Fatihah. Kalau umat Islam sholat, yaitu ada dikatakan ad-din ya. Itu yang dikatakan bahwa engkaulah maliki yaumiddin, engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Tetapi juga di dunia ini juga harus menjadi tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, para penyimak, penonton dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam, yaitu Islamic Communication, yang biasanya pada episode yang lalu kita selalu melihat dua sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan yang cenderung inklusif, kemudian yang kiri cenderung eksklusif. Kemudian di tengahnya ada solusi Islam, ada komunikasi Islam yang biasanya memang menjadi jalan tengah yang moderat. Para pemirsa, kalau yang di sebelah kiri itu dalam konteks sekarang ini yang kita angkat adalah antara religiositas dengan sekularitas ya. Jadi keukhrawian berhadapan dengan keduniawian. Dalam pandangan kaum religiositas, hidup ini ya harus selalu diatur oleh kepercayaan agama, suatu agama ya seseorang, sehingga dalam setiap hidup dan kehidupannya itu dikontrol oleh aturan-aturan agama ya, dimana agama itu tentu percaya kepada Tuhan ya, dengan bentuk-bentuk Tuhan yang sesuai dengan agama masing-masing. Ada yang menyebutnya dengan Allah, dalam Islam ada dewa ya, ada macam-macam lagi, ada Wisnu, ada Brahma ya, dalam ajaran Hindu umpamanya ada, kemudian seperti Buddha ya, kemudian ada Yesus Kristus. Jadi ini macam-macam bentuknya setiap agama. Kemudian tentu percaya kepada malaikat ya, tentu juga ini bermacam-macam bentuknya. Lalu percaya kepada nabi-nabi dan rasul yang kita kenal, itu ada nabi, ada rasul yang mengejarkan sesuatu dari langit. Kalau percaya kepada agama langit, agama samawi, tapi kalau percaya kepada agama ardi, bumi, maka tentu juga nabi-nabi atau tokoh-tokoh agama yang mereka yakini, itu menjadi simbol pembawa risalah keagamaan. Kemudian juga percaya kepada kitab-kitab suci, yang juga ini lalu menjadi sumber peraturan dan pengaturan masyarakat, karena dalam kitab suci itu ya mengatur hidup dan kehidupan manusia. Kemudian juga tentu wujudnya karena mereka juga harus nanti bertanggung jawab di hari kemudian ya, kemudian dikenal dengan akhirat.
yang mana menurut keyakinan agama ya setiap manusia nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya tentang hidup dan kehidupannya di dunia ini, sehingga ya manusia atau orang-orang yang percaya kepada agama mereka masing-masing biasanya berjuang juga agar sistem agama ini yang menjadi pegangan baik dalam diri, rumah tangga, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Sekarang yang di sebelah kanan itu cenderung hanya kepada keduniawian atau secularity, atau biasa juga disebut dengan secularism, ya, yang mengatakan bahwa ya hidup ini ya tentu kita harus diatur oleh sistem yang kita sepakati bersama, bukan datang dari luar, tapi harus muncul dalam masyarakat itu sendiri yang mempunyai tujuan, juga mempunyai pandangan masing-masing, kemudian mereka negosiasikan, kemudian mereka rembukan, bicarakan, sehingga memerlukan majelis, ya, memerlukan sistem yang disebut dengan parlemen, ya, sehingga apa yang menjadi kepentingan bersama itu diperjuangkan, ya, dan tidak ada istilah bahwa ini sesuai dengan ajaran-ajaran dari langit atau dari nabi-nabi tadi. Ini semuanya disepakati, dirumuskan secara bersama, dan ini juga penekanannya adalah itu pemisahan antara agama yang biasa disebut dengan church, ya, atau gereja, dengan negara. Jadi negara di satu sisi, agama di sisi lain. Nah, itu harus ada pemisahan, ya. Nah, sementara kalau yang tadi kiri itu tidak ada pemisahan. Nah, semuanya ini harus berdasarkan pada ajaran-ajaran yang mereka perpegangi dari kitab suci tadi. Nah, kalau yang model sekuler ini itu tidak berpegang kepada kitab-kitab suci yang sudah pernah ada, tapi berpegang kepada kepentingan bersama, pertimbangan bersama, ya. Kemudian aspek lain lagi yang biasa disebut dengan laicite, ya. Laicite artinya tentang keduniawian saja, tidak berkaitan dengan keukhrawian, tidak berkaitan dengan ketuhanan malah, apalagi berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib lainnya, ya, seperti malaikat tadi, kerasulan, kitab suci, wahyu, apalagi tentang hari kemudian. Semuanya ini hanya untuk pertimbangan keduniaan saja. Jadi semua yang dilakukan itu ya untuk kepentingan hari ini dan untuk kini, dan juga tentu kepada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan yang hadir pada penentuan aturan-aturan, ya, yang sifatnya konsensus, kemudian juga harus diikuti, ya, dan dihormati aturan-aturan tersebut. Dan ini juga bisa fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zaman, tantangan zaman, ya, sehingga dari waktu ke waktu aturan tersebut itu bisa juga berubah karena ya tentu ada permintaan, ada kebutuhan dari anggota masyarakatnya. Kemudian bagaimana dengan pandangan Islam? Dalam pandangan Islam yaitu dikenal dengan dunia, ad-din wa dunia, atau dunia dan din, ya. Biasa juga dikatakan dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Umpamanya yang paling terkenal itu dalam surah Al-Fatihah. Kalau umat Islam sholat, yaitu ada dikatakan ad-din, ya. Nah, itu yang dikatakan bahwa engkaulah maliki yaumiddin, engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Tetapi juga di dunia ini juga harus menjadi tempat untuk membangun kebaikan, kemaslahatan yang biasa disebut dengan amal atau
amal soleh, ya, sehingga nanti ini diharapkan bisa menjadi modal untuk bisa selamat di hari kemudian atau di akhirat, karena mereka percaya kepada hari kebangkitan itu. Jadi ini adalah gabungan antara dunia dan akhirat, prinsip Islam ini. Ada ayat yang sangat terkenal juga dalam surah Al-Qasas, itu dikatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi hendaklah engkau mencari tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan kesuksesanmu nanti di hari kemudian, di hari pembalasan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan nasibmu di dunia ini, ya. Nah, bahkan harus wahsin, harus berbuat baik, harus optimalisasi hidup kita di dunia ini, sehingga nanti kita bisa dinilai, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang baik. Ya, karena memang Allah itu telah berbuat baik kepada kalian. Kama wasin kama ahsanallahu ilaik, ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau sebagai manusia. Nah, oleh karena itu pada dasarnya model komunikasi Islam ini adalah mengakui bahwa dunia itu penting, ya. Bahkan dunia ini adalah mazra'atul akhirah dalam satu hadis, tempat untuk bercocok tanam, ya. Tempat untuk melakukan eksplorasi, ya, membangun dunia ini, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga, masyarakat, kemudian dalam rangka untuk juga keselamatan individu, keselamatan masyarakat, yang pada akhirnya nanti ujungnya adalah kesuksesan di hari kemudian yang disebut dengan surga, masuk surga, yang surga itu sendiri bertingkat-tingkat sampai 8 tingkat, ya, surga itu. Siapa yang berbuat baik, itu nanti akan juga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terduga, betapa besarnya reward Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Demikian saudaraku, kawan-kawan semuanya, para sahabatku dimanapun berada, perbincangan kita untuk kali ini tentang komunikasi Islam yang berkaitan dengan religiosity berhadapan dengan secularity. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.